Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Waalaikumsalam. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Ketua DSI, Bang Aminullah. Saya kira luar biasa upayanya menginisiasi ini. Yang saya hormati Pak Bupati Gayo Lues atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Sukmo Harsono, Duta Besar RI untuk Panama, Bapak Ibnu Hasyim, Mas Damarjati Kun Marianto, Bapak Muksin Putra Hafid dan Pak Fikar, dan yang saya banggakan juga Bu Irini, sahabat saya, Kepala BPNB Aceh, Bapak Ibu seluruh peserta yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita bisa bertemu walau lewat virtual. Dan saya lihat pesertanya ini luar biasa, Pak Aminullah. Tadi ada dari Madura, dari mana-mana. Ternyata ada juga ya apa? Ketika pandemi ini ada bukan kok mensyukuri, tapi ada untungnya juga. Kalau dulu seminar begini nggak mungkin orang Madura bisa ikut gitu kan ya, karena biayanya tentu gitu. Tapi ini orang dari berbagai daerah di Indonesia bisa kumpul lewat ini, bahkan dari NTT baru saja ngechat, luar biasa. Jadi terima kasih atas upayanya teman-teman dari DSI dan seluruh pemangku kepentingan yang sudah bergotong royong. Justru ini menunjukkan kegotong royongan dalam pemajuan kebudayaan. Dari minggu lalu kami juga ada peringatan yang memperingati juga komunitas. Jadi Kemdikbud hanya memfasilitasi saja keris sebagai warisan budaya dunia. Seminggu sebelumnya juga wayang. Kemudian sekitar 2-3 minggu sebelumnya kita peringati batik sebagai warisan budaya dunia. Dan hari ini kita atas inisiasi teman-teman kita memperingati saman sebagai warisan budaya dunia. Saya kira ini luar biasa. Tetapi begini Bapak Ibu, yang menjadi problem kita sebenarnya pengakuan itu sebenarnya milestone awal gitu. Itu bukan tujuan akhir. Itu tujuan akhirnya justru bagaimana ketika sudah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia itu memberi kemanfaatan kepada masyarakat sekitar kita gitu, atau masyarakat Indonesia lah gitu. Jadi dari situ maka munculnya komunitas seperti DSI dan yang lain-lain dan juga pemerintah daerah ini cukup penting gitu. Justru kekuatan kita adalah di komunitas gitu. Komunitas yang kuat insya Allah kuat gitu. Karena itu juga menjadi pesan dari UNESCO pada waktu itu gitu. Jadi bagaimana kemanfaatannya, apakah untuk diplomasi budaya, untuk pendidikan karakter, atau ketahanan budaya, kemudian peningkatan ekonomi, itu saya kira sangat penting gitu. Jadi jangan sampai ini ditetapkan kemudian hanya berhenti pada seremoni penerimaan sertifikat kemudian tidak memberi kemanfaatan. Nah, untuk itu maka kita perlu bekerja sama nih dengan pemerintah daerah, macam-macam stakeholder terkait, misalnya bisa enggak sih misalnya dikembangkan tari saman menjadi sebelum atau seminggu sekali ada aturan, misalnya peraturan daerah atau peraturan bupati atau peraturan gubernur misalnya. Karena kalau peraturan menteri kan agak sulit karena seluruh minimal dari wilayah terdekat dulu lah, misalnya kabupatennya atau provinsinya, setiap minggu di setiap sekolah ada tari saman misalnya, atau 1 jam sebelum pelajaran dimulai atau setengah jam menarikan tari saman bersama-sama di sekolahnya masing-masing gitu. Jadi saya kira dengan begitu, karena tari saman itu tidak hanya sekedar tari, tetapi dia juga ada olahraganya di situ. Saya kira itu luar biasa dahsyat, karena bagi kita kaitannya dengan pelajar Pancasila itu minimal juga harus ada rasa percaya diri, menghargai keberagaman, kemudian bermacam-macam, dan salah satunya lewat kebudayaan itu gitu. Dengan mencintai kebudayaan, saya kira ini menjadi salah satu modal penting bagi anak-anak kita. Jadi anak-anak kita selain pinter juga diharapkan badannya sehat. Jadi kalau orang nari, anak-anak kita bisa menari saman, sebenarnya dia selain badannya sehat, pasti dia akan cinta kebudayaannya. Dan dengan begitu impact-nya juga kepada misalnya pengrajin pakaian, kemudian aksesoris-aksesoris yang berkaitan dengan saman, saya kira akan tumbuh. Jadi disitulah sebenarnya pengembangan dan pemanfaatan itu menjadi penting. Jadi saya kira ini perlu menjadi upaya kita, komunitas DSI dan teman-teman lain, jangan hanya berhenti di seminar atau webinar ini, mudah-mudahan bisa meningkat untuk itu. Nah,
tugas pemerintah ngapain kira-kira kan gitu. Mesti kan pertanyaannya kan begitu. Terus apakah hanya nyuruh-nyuruh saja gitu. Nah tentu kita mendorong itu dengan sesuai tugas pokok fungsi kita, apakah fasilitasi atau fasilitasi itu tidak selalu dalam bentuk uang, bisa saja dalam bentuk regulasi, aturan, himbauan, dan lain sebagainya. Jadi ini saya kira terima kasih sekali atas upayanya teman-teman seluruhnya dan Bapak Ibu yang hadir di sini. Kehadiran Bapak Ibu saya kira ini menunjukkan kepedulian dan keseriusan Bapak Ibu dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan khususnya tari saman ini. Jadi ini penting menjadi arah ke depan kita secara bergotong royong membangun ekosistem supaya kebudayaan tidak hanya sekedar romantisme masa lalu, tetapi barang siapa memikirkan kebudayaan, sering saya katakan bahwa kebudayaan itu masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kalau kita berpikir tentang kebudayaan, sebenarnya kita sudah mikirin masa depan kita juga. Jadi maka perubahan paradigma berpikir ini harus digerakkan bersama-sama oleh semua yang pemangku kepentingan di seluruh Indonesia, gitu. Tidak hanya pemerintah, tapi juga mulai dari level sekolah, pemerintah daerah, komunitas, dan yang penting sebenarnya komunitas itu. Gitu. Jadi saya kira itu Pak Aminullah dan Bapak Ibu semua, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar dengan tema jadi kita eratkan persatuan NKRI dan diplomasi budaya melalui Saman, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Mohon maaf kalau dalam menyampaikan saya ada kekurangan. Akhirul kalam bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahat.